Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Longsor dan banjir terjadi di 2 titik di Kiliran Jauh, Sijunjung. Sebuah galeri yang menyimpan dan memamerkan arsip-arsip yang bernilai sejarah sepi pengunjung meski berada di lokasi keramaian. Galeri Arsip Statis terletak di Komplek Dinas Catatan Sipil di Jalan Jenderal Sudirman, Pusat Kota Padang. Salah satu ruangan bekas SMA 1 Padang ini dipenuhi arsip-arsip yang memiliki nilai sejarah. Di galeri ini, kita bisa melihat dokumentasi atau foto-foto Kota Padang di masa lampau, atau juga arsip dari surat-surat yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Padang di masa itu. Tak ketinggalan Stadblad atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan Belanda, yang paling tua, yaitu keluaran tahun 1886. Menurut catatan galeri ini, koleksi Stadsblad yang ada termasuk yang terlengkap di Indonesia. Pengunjung galeri kebanyakan mahasiswa yang mencari tugas-tugas kuliahnya. Namun masyarakat umum sepertinya tak tertarik berkunjung ke galeri ini. Meski galeri ini berada di lokasi pelayanan catatan sipil yang setiap hari melayani ratusan warga Kota Padang mengurus dokumen-dokumennya. Kalau dari segi kunjungan, itu lebih banyak yang berkunjung ke sini adalah mahasiswa. Sedangkan untuk yang masyarakat, walaupun lokasi ini satu kawasan dengan catatan sipil, sampai saat ini ya bisa dihitung 1 atau 2 orang yang akan berkunjung ke sini. Ini akumulasinya membuktikan bahwa sejarah kota ini sudah mulai terkesampingkan, sudah mulai tidak diminati oleh masyarakat. Pemerintah Kota Padang diharapkan bisa membuat regulasi yang mendukung dan mempromosikan keberadaan galeri arsip statis ini, agar sejarah kota ini tidak dilupakan begitu saja oleh generasi penerusnya. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Masjid Al-Hijrah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, pusat Kota Padang, yang berdiri di atas lahan seluas 800 meter persegi. Dulunya adalah sebuah tempat hiburan malam yang sangat terkenal di sebelah timur Kota Padang. Bertahun-tahun, sejak 2014 hingga awal tahun 2020, tempat hiburan malam beroperasi dengan segala kemaksiatan di dalamnya. Namun ketika COVID-19 melanda, tempat itu pun tutup. Pemilik tanah tak ingin kemaksiatan dan kesesatan itu berlanjut. Tahun 2020 lalu, pensiunan polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 1 ini mulai membangun sebuah masjid. Dalam kurun 3 tahun, masjid yang diberi nama Al-Hijrah itu pun rampung dibangun. Masjid yang dibiayai hingga 7 miliar rupiah diresmikan oleh Komisaris Jenderal Purnawirawan Gatot Edi Pramono, mantan Wakapolri, pada Jumat pekan silam. Masjid ini diberi nama Al-Hijrah karena alumni Akpol tahun 1988 ini ingin mengajak semua orang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Baik-baiknya manusia itu adalah mereka yang punya manfaat bagi orang lain. Nah, saya berharap masjid ini memiliki kemanfaatan untuk umat, untuk masyarakat, baik untuk ibadah, baik untuk muamalah maupun untuk sosial, ekonomi dan lain-lainnya. Dari mana biayanya? Ya, saya mengajak para donatur, kaum muslim dan lain-lain, termasuk saya mengajak teman-teman polisi. Seorang tokoh masyarakat Kota Padang yang mengetahui banyak sejarah lokasi tempat hiburan malam yang kini menjadi masjid tersebut mengaku kagum dengan kiprah dan niat tulus Zulkifli yang mengajak orang banyak untuk hijrah.
Malah di sini dianggap juga sesuatu yang berhubung dengan kenistaan, ya, kebahagiaan di dunia. Tapi memang saya mengatakan alkohol, narkoba ada tempat ini dan kegiatan dunia malam. Tapi saya juga terharu yang dilakukan oleh sahabat kita Zulkifli. Dihina, dikatakan oleh orang dengan kegiatan, tapi akhirnya jadi. Selesai menamakan nama ahli hijrah. Menurut Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono, apa yang dilakukan rekan satu angkatannya itu merupakan suatu hal yang patut dicontoh karena memberikan pencerahan. Masjid Al-Hijrah ini akan dijadikan sebagai pusat dakwah Islam, pondok tahfiz Al-Quran, tempat kajian rutin agama Islam, dan membentuk usaha yang islami. Di samping masjid, juga berdiri sebuah penginapan syariah untuk tamu-tamu dari luar kota yang hendak bermalam dan dekat dengan tempat ibadah. Laude Johardiansyah melaporkan dari Padang. Polisi dari unit Polsek Koto Tangah hingga Senin sore masih memburu pelaku pembobolan kotak infak di Masjid Al-Mujahirin Kelurahan Koto Panjang, Ikur Koto. Menurut Kapolsek Koto Tangah, anggotanya telah mengetahui identitas serta ciri-ciri pelaku. Saat ini, pelaku yang diduga spesialis pencuri kotak amal masjid dan musola ini masih dalam pencarian petugas kepolisian. Peristiwa maling isi kotak amal ini terjadi Senin pekan silam. Dari gambar yang berhasil direkam kamera pengintai, terlihat dengan jelas bagaimana pencuri kotak amal beraksi. Uang sebanyak lebih kurang 12 juta rupiah berhasil dibawa kabur. Saat membongkar kotak amal, pelaku terlihat tenang dalam menjalankan aksinya. Pelaku juga telah mempersiapkan alat untuk membuka paksa kotak infak berupa gunting seng. Setelah kotak infak berhasil dibobol, pelaku kemudian menggasak uang dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang telah disiapkan oleh pelaku. Pelaku masuk melalui gerbang depan dengan memakai baju biru lengan panjang, membawa tas. Nah, langsung masuk ke samping kotak infak. Sekitar kurang lebih 15 jutaan ya. Yang berhasil digondol sama pelaku ini berapa, Pak? Kurang lebih 12 jutaan. Jadi masih ada tersisa duit itu kemarin nih, Pak ya? Masih ada, tinggal 3.520.000. Tak semua uang dalam kotak infak yang berhasil diraup pelaku. Pengurus masjid menemukan uang lebih dari 3 juta rupiah dalam kotak itu. Robiham melaporkan dari Padang. Warga Kota Padang mengeluhkan keberadaan baliho, poster, dan spanduk calon peserta pemilihan umum 2024 yang terpasang di pohon pelindung dan tiang listrik. Sebab pemasangan baliho, poster, dan spanduk itu dinilai mengganggu keindahan kota. Terlebih pemasangan baliho maupun alat peraga kampanye lainnya di batang pohon, selain mengganggu keindahan kota, juga merusak pohon karena dipasang menggunakan paku. Warga Kota Padang mengatakan keberadaan alat peraga kampanye telah melanggar aturan yang dibuat KPU. Kita sangat menyayangkan sekali ya kepada para caleg yang tidak memahami peraturan. Jelas di 70 dan 71 PKPU nomor 15 tahun 2023 menjelaskan bahwa pelarangan penanaman APK di pohon atau di tiang-tiang listrik. Nah, kami harap untuk Bawaslu atau dinas terkait seperti Satuan Pamung Praja Kota Padang ini harus mengambil tindakan tegas. Menurut tanggapan saya itu kurang bagus ya gitu Pak, merusak alam lah gitu, merusak pohon. Jadi sebaiknya kalau mau memasang ini dipakaikanlah kayunya gitu, biar nggak mengganggu, merusak. Semoga bisa dievaluasi lah ke depannya gitu. Masyarakat berharap agar Bawaslu dan Satpol PP membersihkan alat peraga kampanye
yang menempel di batang pohon dan tiang-tiang listrik. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.